Ya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Selamat tahun baru, tahun 2026. Ya, kali ini kita mau mulai video dengan ini. Mau modifikasi kecil-kecilan. Ini enggak ya, ini sebenarnya beli second. Nih, buat mobil lainnya pasti. Belum tahu juga mobil apa. Tapi mau pakai ini beli murah juga, mau sekalian coba kita bahas. Langsung aja lah, kita buka aja ya. Ini beli murah di toko online. Ini toko e-commerce. Ya lumayan lah ya kayaknya. Ini ntar dulu mau tahu ini stiker atau oh stiker, ternyata ini stiker. Oke lah kalau begitu. Ini stiker, tapi ini velg murah yang ada di e-commerce. Wet spot, velg Jepang sih. Mau dipakai di sini ya udahlah ya. Sekilas sih kayaknya oke sih ya. Mau putih. Ada dua nih, karena murah jadi beli dua. Ada putih sama ada silver. Tuh 2 biji. Kayaknya mau pakai yang putih aja kali ya, buka yang putih aja ya. Oke, kita buka dulu. Rencana mau dipakein di situ. Ini dia velgnya. Langsung kita bahas dulu sekalian velgnya. Zoom lagi dah. Ini dia, widih. Ternyata ya memang begitulah ya. Kalau harga velg mahal ya wajar. Yang murah gini soalnya. Di bannya tidak ada detail. Ya namanya juga velg murah, tapi ya cukup aja lah. Nggak ada nama bannya, nggak ada detail apapun di ban. Tuh. Tapi velgnya sih lumayan. Dan juga masih ada disc brake, nggak kelihatan nih pencahayaan gimana sih. Ada disc brake nya, ada kalipernya itu ada juga warna merah ya itu kalau kelihatan sih harusnya ya lumayan lah ya buat ganti-gantian ya, cukup lah. Gak apa-apa lah. Tapi ya inilah kurangnya tuh. Tidak, masih kelihatan banget nggak diamplas. Tuh, nggak rapi. Iya sih, ya memang gitulah. Namanya juga velg murah. Nggak ada detail, apa sih namanya? Detail garis ban itu ya, itulah pokoknya ya. Nggak ada itu doang. Di bagian luarnya juga nggak ada detail tulisan apa kek Toyo Tires kek apalah, nggak ada. Di velgnya juga dia polos doang tuh. Bahkan di bagian ini apa sih namanya, mur ya itulah pokoknya ya, putih doang ya udah cukup lah ya. Tuh ya udahlah, sama keempatnya ya kira-kira segitu aja. Ini tapi ada yang jelek dikit, buluk nih, bisa nggak ya nanti ditabus. Ntar coba kita bersihin. Bisa ternyata, tinggal dilap doang pakai tangan. Oke, langsung kita coba ambil mobilnya dulu lah ya. Ini zoom out dulu lah. Ini dari DCT 006 yang ya 5 door ya. Iya. Mau modifikasi kecil-kecilan. Ini dia mobilnya. Tuh. Langsung aja lah buka, ngapain lama-lama.
Mungkin juga di video ini bakal banyak yang saya cepetin atau banyak yang saya pause karena banyak juga yang mau tak oprek-oprek. Oke, kebuka. Dan ternyata ini ada suspensi. Saya nggak merhatiin apa di videonya saya. Santai bos. Video sebelumnya ini pernah tak. Oke sih, ini ada suspensi ternyata. Tapi ya udahlah. Sekarang nggak butuh. Lemnya kebuka. Yang belakang rusak dong suspensinya. Yep, lepas. Yes, buka gini doang nih gini doang. Oke, ini base-nya apa tuh? Ini yang penting nih. Aku nggak mau turun, woi. Ini gimana? Oh, itu. Iya, ternyata dia. Keren juga nih. Ternyata DCT tuh nih. Apa sih namanya? Dia keganggu sama ini sebenarnya. Tuh, kalau dari dalam harusnya kan kelihatan. Ternyata dia buat seperti ini. Dan ini keren. Dia ketutup. Ini keren. Nih. Hot Wheels ya. Tuh, bisa harusnya gitu dibuat nih. Ini bisa DCT. Oke, dan ganteng juga ya. Nggak mau dibahas itu, mau saya lihat ini coba. Iya lagi. Iya, dan ternyata di bagian setirnya sudah ada logo Peugeot, Pesot, Peugeot, Pijet ya, itulah pokoknya ya. Detailnya lumayan. Ini mau tak detailing. Ini kursi kalau diganti bagus nggak ya? Kursi bagian miring nih kursi. Ada sih kursi baru. Ini video bakal panjang atau gimana juga nggak tahu dah. Tapi oke nggak ya? Takutnya pas dicabut malah nggak oke nih. Tapi oke sih kayaknya. Oke nih kayaknya diganti. Nih, ganti kali ya. Ganti aja lah. Yuk ganti. Kita pakai apa ya? Nih. Ya inilah namanya juga pecinta mainan diecast. Harus kreatif biar mobilannya tambah cakep. Tapi susah. Gimana dong? Ini. Udah kecabut dan ini lemnya masih ninggal. Di sono. Nih.
bangkunya, joknya cakep sebenarnya nih jok, cuman pengen ganti aja biar lucu. Nih mau tak ganti yang ini, tapi dicat dulu nanti. Ada dua, tenang aja. Mana satunya? Udah dicopot dua-dua taunya. Kalau hilang satunya mah ampun dah. Nah, ada dua aman. Ini kayaknya butuh di ini apaan lagi? Bukan apa-apa ya harusnya. Udahlah, biarin lah. Nih bagiannya nanti ban juga udah tak copot nih, dan mau nanti tak masukin pelek dalam sini, entah cukup entah enggak. 2 mah cukup nih, 4 kayaknya enggak. Enggak sih, 4 enggak cukup beneran. 2 dan kegedean nih pelek kan zaman dulu main Hot Wheels. Ya kegedean sih. Ya bisa lah nanti buat buat pajangan doang untuk di dalam mobil nanti. Ya oke lah, saya mau siapin dulu catnya, kita pause lagi ya. Ini rencana mau tak cat sebagian biru, udah nyiapin nih warna biru, entah perlu diputihin dulu apa nggak usah, nggak tahu deh, timpa aja langsung kali ya, coba dulu. Kita tes, kita base-nya aja kita cat ya. Nih udah nggak jelas nih bentuknya, coba tak rapi-rapiin dulu. Nah ntar saya setengahnya menyesal nih. Apaan lagi nih kayak gini, jelek banget. Tapi ya kita lihat hasilnya aja nanti. Bagus nggak bagus mah ya udahlah ya, namanya juga percobaan, tidak ada yang gagal gitu maksudnya. Bakal jadi pengalaman mau modif diecast. Susah banget ya, mata sampai puyeng-puyeng tuh. Ini ternyata masih tetap butuh putih dulu, gak kelihatan soalnya cat murahan. Ya udahlah, nikmatin aja. Sulitnya. Oke, jelek banget ya. Aduh ya udahlah ya, pause lagi. Mau tak ntar bersihin lagi, sabar bersihin dulu. Wait nah malah nyebar, maunya apa sih? Ya udahlah, ini dikit lagi atas, nggak kelihatan ya bagian sini. Ya pause lagi ya, ini jelek banget nih. Setengahnya nyesel nih, apaan kayak gini. Ya udahlah, mau gimana udah tanggung. Nih saya lanjut di ngecat ini. Nah ini kan birunya pas nih
emang harus diputih dulu memang. Maunya tuh sewarna inilah kira-kira. Ya pasti mau 2 kali juga, nanti kita cat. Tetap mau dicat 2 kali pasti. Pakai cat akrilik punya ponakan. Oke, ini kira-kira mau tak pause lagi ya. Oke, ini mau nimpah ke warna biru yang gelap. Ini hasilnya saya coba-cobain. Ini ternyata ya dibilang oke juga enggak kayaknya, tapi lumayan. Saya tuh mau coba biar kayak jog-jog blue true gitu, maunya jog-jog sweat kayak bahan-bahan Recaro gitu. Ya lumayan lah ya, siapa tahu. Ini kayaknya yang kering-kering ini udah mulai cakep nih. Ini tuh oke lah kayaknya, bisa sih, cakep sih, lumayan nih. Mau detailing yang tengah-tengahnya kayaknya, aduh, takut jelek, jujur aja takut hancur tuh di bagian dashboard itu. Mau di detailing tapi takut hancur. Udah nggak usah lah ya kayaknya. Ini aja nih mana lagi tuh, seperti itu. Ini satu lagi habis dicat, bos. Tuh kayaknya ya lumayan nih, kayaknya oke lah. Pengennya sih biarin semua full biru aja ya, tapi pengen sampingnya hitam gitu. Tapi full biru gini cakep juga. Nggak jadi dah, full biru aja kayaknya cakep juga gini. Nggak jadi ini cakep gini juga, biru aja semua udah, nggak ada hitamnya. Cok Recaro-Recaroan ini. Tadinya pengen tak apa sih namanya, biru aja udah semua. Udah cukup, cakep nih, cakep, udahlah, biar kayak efek-efek blue true kan bisa dikasih clear ya nanti, clear doff atau matte ya. Nggak jadi dah dilurusin lagi, dibenerin nanti di clear soalnya lupa. Oke, cakep. Ini ada stiker-stikeran nih buat taruh di interior. Ini ternyata nggak sulit-sulit amat. Taruh belakang, taruh depan juga lah dulu. Taruh sini belakang aja lah. Gampang tuh.
Ih. Oke, 1 biji. Lalu berikutnya ini 1 lagi. Ini gini kali ya. Iya. Ya, lucu juga sih. Oke lah. Ya, oke lah. Lumayan. Bentar. Nih hasilnya ketika ya udah lumayan kering nih, ternyata ya oke juga, lumayan. Lalu ini kalau coba dipasang, wait susah ya, lumayan cakep juga. Malah jatuh terus, susah, harus dilem nih, jatuh mulu nih ya, kurang lebih gitulah ya. Nah gitu, benar ya. Nah cakep sih, harusnya kayak bludru gimana gitu kan, lucu sih kayaknya. Oke lah, nanti saya post langsung ketika udah kepasang kali ya, udah tinggal pasang aja maksudnya gitu. Oke, pause. Oke, lanjutan dari video sebelumnya ya. Ternyata nggak segampang yang saya kira. Ini apa namanya, buat ini ternyata nggak gampang, walaupun nggak bagus juga, nggak keren gitu maksudnya. Malah sempat jatuh, patah segala macem nih. Ini patah nih, ini patah, jatuh. Yang ada malah ya, ditunda videonya. Ternyata nggak gampang ngevideoin sambil apa sih namanya, modifikasi mainan ini. Nih contohnya aja nih, udah beda hari malah karena jatuh nih, patah, udahlah tinggal tidur. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini udah di clear doff, tapi kok malah masih mengkilap, nggak ngerti juga, udahlah mau diapain. Oke, kita bahas nih yang saya cat nih, bangkunya. Kalau warnanya sih oke aja, cuma memang nggak rata tuh, ada yang kebiruan, ada yang masih agak terang. Tapi suka aja karena kayak berasa jok bludru ya. Sayang doff-nya tuh masih agak mengkilat, jadinya nggak begitu doff gitu, nggak kayak begitu gitu. Nggak begitu kayak apa sih namanya, sweat. Nah iya ya, gitulah pokoknya. Hasilnya seperti ini. Nih juga stiker, kemudian tak tambahin speedometeran tuh, digunting dikecil-kecilin. Nah dan sini tadinya ada stiker water slide tulisan Recaro, tapi tidak kelihatan tuh. Ya udahlah, mau gimana, males juga. Tapi kira-kira seperti ini hasilnya. Dan juga di bagian mobil dulu itu saya tambahin ini plat number tuh, nggak tahu plat number apa, lupa juga. Dan ini itu rada kegedean sedikit nih, kita lihat rada kegedean sedikit, kelihatan dari belakang sih yang lebih tepat. Terkepegang lepas malah. Nih bagian belakang nih rada kegedean sedikit, ya maklum lah,
Yang penting ada license plate. Iya, lepas dia. Ntar dulu, di post dulu kali ya. Udah dilem lagi. Bukan pakai lem yang keras, tapi lem biasa aja karena takut ngerusak catnya juga, males cat ulang segala macam. Kan tadinya mau modif singkat ya. Ya udah sesingkat mungkin lah, segampang mungkin. Ini cuma pakai cat putih biasa, cat putih apa ya, lem ya, white glue lah namanya, ya cat putih. Oke, langsung aja coba kita mau kita pasang ini. Bentar, kok jadi keras? Ya dong, yang gitu dong. Masa nggak bisa? Jadi keras nih. Ih, beneran keras. Kok bisa? Kenapa ya? Jadi sulit. Tuh, jadinya gitu. Segitu doang. Ini kayaknya karena kena lem atau kena apa sih namanya, kena cat dan ditimpa clear doff, jadi kayak nggak bisa kembali. Enggak, kena lem nih, benar ternyata kena lem, makanya susah. Ya udah, kita paksa masuk. Nah gitu doang aja, cukup dah, kita intip. Nah, masih gelap-gelap aja, tapi ini kalau lihat dari kasat mata sih cakep kayaknya. Pas saya tembak lampu, tapi sayang lampunya kuning, rada nggak kelihatan. Sebentar. Oke, sebentar, tak rapiin dulu. Nah, iya. Kan jadi nggak kelihatan warnanya, malah karena warnanya kuning ini. Ya pokoknya biru lah. Tuh, ya biru lah jadinya. Nah, dan itu ada kayak majalah tuh 2 biji, jadi lucu ya. Nih lemnya lepas mulu. Ntar ya, tak bersihin dulu. Pause. Ya udah tak benerin tadi. Sekalian tadi apa sih namanya, bagian dalam lepas, masukin pelek silver yang waktu itu, dan cakep sih kayaknya. Ya, miring. Ya miring dia. Ya miring. Ada miring ya. Udahlah, biarin dulu lah ya. Nanti tak beresin di akhir, di luar video aja. Tapi ya warna sih oke lah. Untuk warna kayaknya zoom aja kali ya. Nah, untuk warna sih oke lah, lumayan tuh kelihatan beda warnanya, dan ada pelek tuh di bagian dalam, lucu-lucu gitu, walaupun ya peleknya juga kegedean. Ya udahlah ya. Di bagian belakang tuh ada kelihatan dia kayak apa sih namanya, majalah tuh masih kelihatan di antara defogger yang tebel itu. Nah, oke, langsung kita pasang base-nya. Ini gimana masangnya? Bentar. Kok? Oh iya, yang susah kemarin. Udah begitu, dan kita kencengin belakang dulu lah.
Oke, kemudian depan. Ya, lumayan cakep. Dan ini juga saya buat ceritanya apa sih namanya? Kok lupa, lipsan ini mau buat pasang tapi pakai glutak aja dulu. Nah, nih hasilnya lipnya ya lumayan lah ya. Dan terakhir kita mau pasang velg seperti biasa, glutek lagi. Ini kayaknya karena dalamnya lumayan jauh, banyakin dikit lah, kebanyakan nih. Dan kemudian kebanyakan sih kayaknya. Oke, cukup. Kebanyakan masih ternyata ya. Ini nyebelin nih, suka gitu. Oke, kita coba yang kiri dulu aja. Ganteng. Kok bisa ganteng, Bu? Nah, tuh. Ganteng-ganteng aja pakai ini pelek. Iya. Tadi spraynya ya kita rem ke sana aja lah. Udah lah. Ya. Rata fender. Ya oke lah, cukup. Udah seperti ini kira-kira. Ini sih ganteng sih, ganteng-ganteng aja walaupun bannya ya gitu. Cukup lah, nanti tinggal dibersihin aja nih sisanya. Oke, videonya saya post lagi biar mau tak pasang semua tuh wheelsnya. Oke. Jeng. Ya, hasilnya seperti ini. Dan ini udah kepasang semua, tapi sayang ini pelek yang satu ini begitu, kayak ada bekas lemnya, ketebelan sampai ke situ kena lem. Ya mau gimana lagi, ya sudahlah, sudah terjadi. Tapi ini jujur aja jadinya ganteng. Ini sih ganteng pisan, sabar, ini kekurangan glutak sih. Ya, nih sebelah kiri begini. Langsung kita lihat lipsnya sih. Kayak apa ya? Begini lah ya. Kita lihat fitmentnya. Yang udah ditambahin lips sih oke, jadi fitmentnya, tapi jadinya rada nungging nih karena belakangnya apa sih namanya, fender belakang tuh nggak sampai ke atas tuh, sedangkan yang depan itu pas tuh. Dan ini lipsnya jadi ganteng sih, dipakein lips depan jadi ganteng. Di bagian belakangnya ini seperti ini, tuh ada pelek di dalam, dan ada siluet ini, nggak siluet sih, apa, kelihatan kayak ada majola. Ini sih ganteng sih, harusnya saya suka nih, ganteng pisan. Yang modifikasi dan rencana mau bentar malah ya lama, pakai acara
jatuh interior, terus joknya patah. Akhirnya di take beda video, beda hari malah. Oke, seperti inilah kira-kira penampakan hasil modifikasi kita. Bangkunya biru tuh, terus ya begitulah. Di bagian dalam-dalamnya seperti itu ada apa sih namanya, speedometeran, ada pelek-pelekan tuh di bagian dalam. Dan ya sejauh ini sih puas. Velgnya doang yang ya udahlah ya, mau gimana, kan emang mau review, bukan review, mau modifikasi semurah mungkin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sekian aja nih video, jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Terima kasih, bye bye.